Jadi besok jam berapa Bang Kita turun dulu. Ya. Turun, nanti kita ke pasar. Kita belikan perlengkapan. Ya. Kita beri mereka bekal. Nanti kan ke depannya mereka insya Allah merasa cukup sembari untuk belajar agama gitu. Kayaknya Mas Edi pengen banget cepat pulang nih. Sudah kangen Bang. Oke. Yang penting disinilah kita belajar ya. Kita belajar bersama, mendapatkan pengalaman bersama, sehingga di sini kita kalau udah bertemu sekali, 2 kali, 3 kali itu udah menjadi saudara Bang Edi. Jadi kita niatkan pertemuan ini menjadi saudara keluarga. Amin. Sehingga kita tidak memikirkan hal lain. Materi nggak usah dipikirkan. Tenaga, waktu jangan dipikirkan. Tapi persaudaraan insya Allah di sini kita mendapatkan pengalaman bersama. Menambah saudara, menambah ilmu, menambah wawasan juga kan gitu. Insya Allah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat subscriber ya, Masya Allah, sapu lidi dimanapun semua berada, Masya Allah. Akhir perjalanan kita malam ini terakhir kami di sini. Kami besok turun bersama Bang Edi. Kita ajak satu yaitu Mas Slamet untuk turun nanti. Setelah turun nanti kita beri mereka bekal. Kita beri mereka sedikit persediaan untuk beberapa waktu ke depan agar mereka istiqomah untuk belajar agama, seperti Mbah Sugi, seperti Mbah Joko, seperti Mbah Wahyu atau Mas Wahyu. Jadi alhamdulillah saudara, jadikanlah yang kami tontonkan ini, yang kami sajikan selama di sini, menjadikan kita semakin istiqomah belajar untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, yakin kepada Allah. Selain daripada itu semua hanyalah hampa. Ketika kita meyakinkan, menanamkan iman dan takwa kita kepada Allah, maka insya Allah kita semakin dekat dengan ketenangan. Tapi apabila kita menjauhi dari itu, maka siap-siaplah kita akan bingung, bimbang dengan kehidupan. Jadi alhamdulillah saudara, sahabat ya, semua yang saya yakin semua sehat ya, yang saya yakini semua waras, yang saya yakini semua juga baik-baik dan pintar-pintar semua. Yang tak kalian lihat lewat mata tetapi bisa kalian lihat lewat kamera, sehingga sama saja mendapatkan manfaat yang baik dari yang kami alami ya, yang kami tayangkan. Nanti setelah kami pulang atau sebelum kami pulang di bawah nanti kami terus tayangkan kalau ada sinyal. Tapi kalau tidak, nunggu waktu kami untuk pulang ke Jawa, pulang ke Palembang selama perjalanan di Jawa begitu. Masya Allah. Gimana rasanya Mas Edi selama di sini? Ada rasa sedih, lelah, kecewa, takut, dan aduk lah Bang. Campur aduk. Ya. Tapi akhirnya alhamdulillah semuanya sudah selesai. Amin. Alhamdulillah. Ya, sejak saya kenal Abang nih, saya sudah memahami apa itu arti kebaikan. Ya, mulai dari sekarang sampai ke depannya saya akan berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Betul sekali. Meski yang kuhadapi tidaklah mudah. Betul. Walaupun begitu, saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan terbaik buat saya. Pasti, insya Allah, amin. Ya. Pasti. Siapapun menanamkan keyakinan kepada Allah tanpa bermaksud meminta yang lain, maka Allah akan berikan semua tanpa kita minta. Ya. Tapi kalau kita minta kepada Allah, walaupun pelantara orang lain, pasti kita akan kecewa. Ya, saya bersyukur dalam hidup ini masih ada orang yang peduli sama saya Bang. Insya Allah. Semua orang peduli, cuma
kesannya aja beda. Ya, sebelum saya mengenal abang, saya kan jauh dari agama. Betul. Tapi sejak saya mengenal abang dan sering nonton video-video abang ini, saya belajar memahami apa itu arti kehidupan. Betul. Supaya menjadi yang lebih baik lagi. Betul. Dan saya juga sudah menjadi subscriber abang. Alhamdulillah. Saya tidak ketinggalan video abang. Biar saya bisa memahami. Oke. Iya. Menuju jalan kebaikan kan di mana gitu, Bang. Betul. Jadi gini Mas Edi, Masya Allah, saya kok membahas tentang subscriber nih. Selama ini saya tidak minta untuk orang subscribe saya. Ya, saya bagi orang lain mana saya nggak tahu, tapi saya ingin menonton video abang biar saya tidak pernah ketinggalan. Betul. Apa abang tontonkan ini bisa tahu manfaatnya gimana, baiknya gimana, baiknya dan buruknya. Karena apa yang tak kita lihat di mata ini boleh jadi itu pasti ada. Contoh misal kayak gini Mas Edi, kita duduk di sini, ada juga duduk di kafe atau diskotik. Di jam seperti ini loh, kita duduk seperti ini juga ada orang duduk mungkin di atas kursi meja bekerja atau lembur. Kita duduk di sini juga ada juga orang duduk di hutan juga dengan tujuan mereka. Di mana tempat itu pasti ada makhluk. Semua orang itu di jam yang sama, mereka juga sama. Kita ngerokok, ada juga orang ngerokok. Jadi maknanya apa? Semua yang ada di dunia ini semua sedang sibuk. Ada juga yang tertidur. Ya kan, ada juga dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, maling, rampok di jam seperti ini juga. Itu semua ada, dan itu tak luput dari pengawasan Allah melalui tangan-tangannya jatuh pasukan-pasukan tentara dari malaikatnya yang diperintahkan. Jadi maknanya apa? Maknanya kalau bisa kita itu setiap langkah itu diridhoi oleh Allah, supaya kita tempat-tempatnya walaupun di jam berapapun, yang penting yang kita lakukan itu kebaikan. Karena kebaikan itu bukan hanya dengan langkah saja, dengan nafas juga kita harus merasakan bagaimana cara menghirup nafas. Apakah kita harus menghirup nafas? Itu kewajiban, kita harus menghirup nafas karena kita ada. Tetapi kita merasakan bagaimana nikmatnya ketika kita menghirup nafas tersebut. Kalau lebih nikmat lagi saat menghirupkan nafas itu, kita menyebut nama Allah tanpa meminta apapun. Maka insya Allah badan kita, tubuh kita ini, ketika bayi Mas Edi, itu yang jelas bayi kan suci, bersih. Coba kalau dia masuk angin muntah. Coba kalau dia makan yang tak enak muntah. Coba kalau dia dikasih sedikit hal yang tak baik peluh, lalu cepat sembuh. Kenapa? Karena tubuhnya bersih, sehingga dia makan yang tak bagus untuk dia cerna itu dimuntahkan. Itu yang menggerakkan tubuhnya, Allah langsung. Tetapi kalau kita sudah besar, kita perlu berobat, kita perlu minta. Ya kenapa? Karena kita bingung. Kita sudah bisa berbicara, tentu kita bertanya, ini saya sakit apa? Nah kenapa? Karena kita itu dibuat bingung oleh akal kita sendiri. Maka daripada itu, kita bersihkan hati kita, bersihkan diri kita, kita nikmati hidup ini. Maka insya Allah apabila Allah sudah merasakan bahwasan kita makhluk yang dimana katanya kamu sudah luar biasa, yang saya beri ujian kamu sabar, saya berikan nikmat kamu bersyukur, maka apapun yang kamu cerna secara tidak langsung, secara tidak kamu sadari, maka itu akan keluar. Misalkan contoh, saya makan di warung persugihan, ketika saya makan, tiba-tiba saya sakit perut. Lucunya kalau orang depan kita bilang, kamu ini kok habis makan udah mau aduh kamu jorok sekali. Saya nggak pernah habis makan. Wah, berarti yang dia makan langsung jadi darah daging. Ya berarti mungkin dari yang dia makan tadi tersebut itu membuat tubuhnya menjadi darah daging atau berkembang atau menjadi kuat, tidak. Tetapi kalau tubuh kita ketika Allah tahu sayang sekali tubuhnya ini, kalau dimakankan yang tidak baik seperti racun, orang racun, kita tidak akan masuk. Jadi nikmati saja sakit perut tersebut, berarti tujuan Allah itu supaya makanan yang kita cerna, yang kita saring ini tadi sudah terbuang racunnya, sehingga tinggal ampasnya saja untuk diasamkan lagi sehingga menjadi kotoran. Jadi semuanya itu seperti keringat keluar
ya kan. Jadi maknanya apa? Maknanya itu bersihkan hati kita, nikmati saja apa yang Allah berikan, maka ya apapun yang akan mau bala datang Allah jauhkan, mau racun masuk Allah keluarkan langsung dengan keringat atau kotoran atau Allah muntahkan. Jadi sakit yang Allah berikan boleh jadi itu adalah Allah tidak mau apa yang kita makan menjadi darah daging. Boleh jadi sakit tersebut Allah uji supaya kita tahu bahwasanya Allah masih berikan kita sakit untuk kita rasakan, sadari. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan ini pelajaran yang baik untuk kita. Jadi sahabat juga terima kasih banyak untuk selama ini perjalanan yang luar biasa, hampir berapa, sebulan lebih lah ya dari sebulan lebih. Iya, insya Allah sama beliau terus ya sampai beliau dikenal, masya Allah. Semoga silaturahim kami panjang ya, menambah kebaikan di dunia nyata, menambah keyakinan saudara untuk menerima siapapun dalam perbedaan. Bukan berarti mereka seperti mereka kita salahkan, tidak. Boleh jadi mereka salah tersebut itu karena mereka juga tertekan. Boleh jadi ketika mereka tertekan, doa mereka diijabah sama Allah sehingga dipertemukan sama orang yang menurut dia bisa merubah dirinya. Jadi tidak bisa kita salahkan. Yang konten seperti ini dibilang orang seperti pembodohan publik misalkan, lalu yang satunya membahas kita, padahal adanya kita membawa rezeki mereka. Kalau nggak ada kita, nggak ada pembahasan orang yang tidak suka. Jadi semua di dunia ini saling menguntungkan. Semua di dunia ini Allah ciptakan untuk kita pelajari, adanya dia, adanya kita. Ada orang miskin, ada orang kaya. Ada orang kaya pasti ada orang miskin. Tapi bukan berarti miskin dalam yang kita nilai itu adalah orang yang di mata Allah buruk, tidak. Lalu yang kita katakan orang kaya di mata Allah benar karena dia rajin sedekah, tidak, kita tidak tahu. Begitupun juga orang yang kita katakan dia benar belum tentu dia benar, orang yang kita katakan salah belum tentu dia salah. Jadi maknanya apa? Terima siapapun orang tersebut buruk bagi kamu, anggap aja itu pelajaran yang mesti kamu harus pelajari. Jangan kamu benci. Ya, karena apa? Karena saya pernah berkata teman sejati itu adalah setan. Karena setanlah yang berusaha menjebak kita sehingga kita terperosok, terpengaruh. Lalu kita baru berpikir, besok kita belajar. Oh ternyata saya kemarin pernah terperosok, pernah terjebak. Ya mau dijebak lagi ya nggak maulah. Nah jadi itulah makna tujuan saya selama ini tidak pernah menolak siapapun bersama saya. Saya tidak pernah berkata buruk kepada siapapun di samping saya, tapi apabila orang tersebut mengatakan buruk dia bagi saya, bagi mereka saya buruk, saya cuma tersenyum saja. Kenapa? Karena Tuhan yang Maha Tahu. Saya tidak katakan mereka, semua orang punya niat dia baik. Mungkin saya juga mengatakan niat saya baik, tapi di mata Allah siapa yang baik? Saya takut ketika saya membenarkan niat saya sehingga saya sombong, lalu saya menyalahkan orang. Yang itu saya takut ya. Bela saudara, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Edi. Ya alhamdulillah juga berkat video abang ini yang mengangkat sejauh yang memutuskan pesugihan. Alhamdulillah bisa saya ketemu abang. Alhamdulillah. Sehingga saya bisa terlepas dari pesugihan ini. Amin. Ya, mungkin kedepannya mungkin banyak orang yang mencaci, menghina saya. Itu hak mereka. Hak mereka nggak apa-apa. Ya. Yang pastinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin memberikan cobaan kepada umatnya melebihi kemampuannya. Betul sekali. Ya, abang pernah berkata Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan semuanya. Dari hal apapun kita bisa mengais rezeki. Betul. Kecuali kita bisa memanfaatkannya seperti daun, jika kita kumpulkan, kita anyam menjadi atap. Kita kumpulkan, kita jual untuk makan ternak. Betul. Ya, mungkin depannya saya akan melakukan itu, walaupun apa yang aku lakukan bisa membuat saya menjadi miskin, saya tidak apa-apa bang. Yang penting saya sudah terlepas dari pesugihan ini bang. Nggak apa-apa miskin harta, yang penting iman jangan miskin. Ya bang. Ya nggak. Ya, patokan kaya bukan dari harta. Ya, bang. Patokan kaya dari mana dia bisa membahagiakan orang. Tapi ketika kita dikecewakan orang sekali, jangan kecewa. Ya. Karena manusia ini
1000 kali melakukan kebaikan, 1 kali melakukan kesalahan, kesalahan itu yang dicap sampai mati. Jangan sampai. Lalu begitu pun sebaliknya, 1000 kali melakukan keburukan, sekali melakukan kebaikan, berburuk sangka. Ada apa ya? Selama nggak pernah baik kok baik. Kita itu tidak akan pernah benar di mata manusia, saudara. Tetapi kita tahu diri kita, kita kuatkan apa yang kita niatkan itu, merasa kita yakin, maka insya Allah Allah tidak akan pernah membiarkan kita akan terzolimi. Allah tidak akan pernah mau kita direndahkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengharap nilaian manusia. Yang kita harap itu adalah keberkahan yang Allah berikan sehingga kita tersenyum dari lukanya hidup ini. Dunia, namanya dunia. Kalau kita hidup di dunia nggak mau sakit, mati saja. Nggak mau kita hidup dicaci maki, mati saja. Nah itu aja. Tapi kalau mati kita harus butuh iman. Udah miskin di dunia, miskin iman, miskin pula di akhirat. Ya, nauzubillah min dzalik. Jauh-jauhkanlah seperti itu, saudara ya. Bela saudara, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keselamatan. Amin. Kalau saya sempatkan saya live di bandara, saya akan live mungkin kalau ada sinyal. Kalau nggak sempat, mohon maaf sekali lagi. Ya, mungkin sampai di Palembang baru saya akan kabarkan semua. Aduh, saya mau istirahat karena pagi kita akan turun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.